Eh, Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri sosialisasi tentang otot yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ini aku share screen dulu ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Kak. Hmm. Jadi intro terlebih dahulu ya. Eh, Kalian pasti kan pernah nih ngerjain sesuatu, lari atau ngangkat gelas, cuci piring, itu tuh semua berhubungan sama apa yang ada di dalam tubuh kita, yaitu organ yang cukup terkenal, yaitu otot. Otot inilah salah satu organ yang paling penting dalam menunjang tubuh manusia. Oke, di sini aku bakal jelasin materi tentang otot, di mana kita akan mengenali otot ini bagaikan kita mengenali seseorang. Jadi kita bakal PDKT sama otot. Tentunya eh, lebih ke mekanisme bagaimana otot itu bekerja. Di sini ada yang udah tahu belum otot itu gimana bentuknya atau di mana aja? Belum. Nah, oke, aku lanjut aja kalau gitu ya. Nah, di sini mungkin kita kan familiar sama yang namanya otot ya. Di mana-mana kita dengar otot, otot bicep, otot tricep, otot dada. Tapi kalian yakin nggak sih kalian itu udah kenal sama yang namanya otot? Nah, jadi otot itu sebenarnya nggak cuma suatu organ atau suatu struktur yang eh, membuat kita itu bisa bergerak, tapi otot itu definisinya lebih kompleks daripada itu. Jadi otot itu sebenarnya nggak cuma organ ya, otot itu bisa berbentuk jaringan, tentunya jaringan khusus yang kemampuannya itu yaitu berkontraksi, menghasilkan kekuatan untuk bergerak, menjaga postur tubuh, dan menunjang fungsi tubuh yang lain. Menunjang fungsi tubuh yang lain ini seperti eh, kan intinya semua yang bergerak itu adalah akibat dari otot. Jadi semua yang bergerak dalam organ dalam tubuh kita itu sebenarnya karena ada jaringan otot di dalamnya. Oke, jadi otot itu ada tiga jenis. Yang pertama itu otot rangka, yang kedua otot polos, dan yang terakhir itu otot jantung. Otot rangka ini tuh yang biasanya yang bisa kita gerakin secara sadar. Terus otot polos ini yang ada di dalam organ-organ kita. Dan terakhir otot jantung ini yang khusus untuk memompa jantung. Nah, otot ini tuh kalau kita lihat sekilas kita kira itu cuma kayak tumpukan daging gitu kan. Tapi sebenarnya otot itu terdiri dari beragam struktur. Di mana otot yang gede itu yang kita lihat kayak tumpukan daging yang kita makan tiap hari itu sebenarnya kumpulan dari berkas-berkas otot. Di mana di situ tuh ada pembuluh darah, ada saraf dan yang lain-lain. Kemudian berkas otot ini atau kita sebut fasciculus ini tuh kumpulan dari otot-otot yang lebih kecil lagi. Dan yang terakhir ini tuh komponen yang paling kecil yaitu serat otot. Dia ini satu kesatuan sel otot. Kan kalian pasti udah tahu kan kalau otot itu kalau semua hal itu yang hidup berasal dari sel yang paling kecil ya. Nah, serat otot ini adalah sel yang mengandung miofibril atau eh, kumpulan filamen. Nah, filamen itu bakal kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, akson neuron ini apa sih? Akson neuron itu eh, kan ada yang namanya jaringan saraf nih. Nah, saraf itu tuh yang bisa memungkinkan otot ini untuk bergerak. Nah, selanjutnya eh, kan kalian pasti bergerak kan? Itu bergerak secara sadar itu digerakkan oleh otot rangka. Bergerak ini tuh ketika kalian ngangkat atau membuat otot kalian itu bekerja, itu tuh namanya kontraksi. Jadi kita bakal kulik gimana sih cara otot itu berkontraksi. Nah, ada yang namanya struktur neuromuscular junction atau bisa kita sebut pertemuan antara saraf dengan otot. Nah, ini kan korda spinalis yang kalian baca di depan ini tuh, ini adalah saraf komponen saraf yang ada di tulang belakang kalian. Bisa kalian raba di belakang itu. Yang kalian raba itu tulangnya. Nah, tulang ini tuh yang ngelindungin saraf
ini, korda spinalis ini. Nah, korda spinalis ini bakal memanjang sampai ke seluruh otot yang ada di tubuh kalian. Nah, jadi eh, tadi kan aku bahas filamen kan. Jadi otot itu kan terdiri atas filamen-filamen. Nah, ini ada filamen tebal sama filamen tipis. Mereka ini yang ngebuat otot itu berkontraksi sama berelaksasi. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ini neuromuscular junction. Nah, sebenarnya saraf itu beda sama pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu kan dia ketemu satu sama lain, dia ngalirin darah. Tapi kalau saraf, dia itu nggak ketemu secara langsung. Ini kalian lihat ada celah kan? Nah, celah ini tuh berarti mereka tuh nggak ketemu secara langsung. Nah, gimana sih cara ngehubunginnya kalau nggak ketemu secara langsung? Jadi pertama itu eh, kalsium. Jadi di pembuluh darah kita ini tuh di tubuh kita di luar sel itu tuh kalsium itu selalu berjalan kan. Nah, pertama tahapannya itu adalah saraf kita, kesadaran kita ini mengontrol eh, otot kita untuk bergerak itu pertama dari ada aliran listrik yang mulai dari atas dari otak ini. Aliran listrik itu mulai terus berjalan sampai ke ujung sini. Nah, waktu di ujung sini, dia itu bakal memancing eh, kalsium itu untuk masuk ke ujung ini. Nah, jadi karena kalsium ini masuk ke ujung sini, kalsium inilah yang ngebuat ada namanya struktur yang bulat-bulat ini, vesicle asetilkolin. Nah, vesicle ini tuh mengandung asetilkolin. Asetilkolin itu bisa kita bilang sebagai pemicu listrik yang bakal nyambung ke bawah, ke bagian otot. Nah, nanti asetilkolin itu bakal ngebuat ikatan sama pintu di bawah ini kayak gerbang nih yang kalian lihat di bawah ini. Nah, ini pintu ini bakal berikatan sama asetilkolin dan kalau udah berikatan dia bakal kebuka. Kalau kebuka, nanti natrium itu bisa masuk dan kalium itu bakal keluar. Jumlah natrium yang masuk itu lebih besar dari kalium. Kan natrium ini kan ionnya positif kan? Kalau kalian belajar di kimia itu kan. Nah, jadi karena natrium ini banyak yang masuk ke dalam, akibatnya eh, suasana di dalam ini tuh meningkat. Dia misal sebelumnya itu dia sekitar -70, tapi karena ada natrium ini, dia bakal meningkat. Nah, peningkatan ini tuh disebut depolarisasi. Nah, jadi kalau depolarisasi itu ibaratnya kayak kalian nyolokin listrik lah. Kalau kalian nyolokin listrik itu kan ini bakal aktif, semuanya bakal aktif. Nah, itu tuh sama aja kayak depolarisasi. Depolarisasi ini lama-lama bakal nyebar, kayak yang ini bakal ada pintu natrium yang lainnya. Nah, nyebar-nyebar ini tuh bakal nyambung ke tubulus transversus. Tubulus transversus ini ibaratnya kayak kalau kalian punya apa yang namanya kabel panjang kayak terminal gitu kan kalian pertama nyolokin listrik itu satu doang kan tapi karena ada terminal ini bakal ada sambungan listrik yang lain. Nah, jadi tubulus transversus ini bakal me- menyalurkan listrik dari pinggiran tadi tuh ke otot-otot yang ada di bawahnya. Jadi di sini ada tubulus, dia tuh bakal ngeaktifin reseptor pertama itu namanya reseptor dihidropiridin. Dihidropiridin ini bakal ngeaktifin ryanodin. Ryanodin ini yang menempel sama kantong kalsium. Jadi dalam otot itu juga ada ya kantong yang isinya kalsium. Jadi kalsium yang buat kontraksi otot ini tuh sebenarnya lebih berperan itu yang ada di dalam sel, yaitu di dalam retikulum sarkoplasma atau kantong kalsiumnya. Nah, setelah berikatan sama ryanodin kan itu tadi kebuka kan jalur kalsiumnya. Nah, jadi kalsiumnya itu bakal nempel sama eh, struktur ini. Ini ada bulat. Ntar aku cari gambarnya ya. Nah, kita lihat videonya. Or spinal muscular junctions of contact, skeletal muscle fibers at the neuromuscular junction. Step 1. An axon terminal. Action Ini potential aliran travels the listrik yang length aku of the bilang tadi. axon of a motor neuron to an axon terminal.
Nah, karena aliran listrik itu dia bakal Step 2. ngeaktifin Voltage vesicle gated ini calcium buat channels open. keluar. Step 3. Via exocytosis. Nah, di bawah Step ini 4. bakal berkaitan sama Acetylcholine pintu ini. diffuses Ini across the ibarat kunci synaptic pintu. cleft and binds to acetylcholine receptors, which contain ligand-gated cation channels. On channels, ions, shown here in blue, relative less Nah, terjadi negative. pertukaran. The membrane potential reaches a Nah, nanti itu tuh bakal nyebar. an action potential propagates along the sarcolemma. Nah, habis itu eh, kalau kita lihat di sini. Nah, ini yang aku bilang filamen tadi kan. Nah, You use muscles jadi to ketika exchange. This listrik is itu where the ngalir, synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. nah, Muscle fibers are composed of many sarcomeres. nih, Sarcomeres run adjacent to one another down the sarkomer length of the itu myofibril. sebutan untuk Each kumpulan sarcomere dari consists of filamen-filamen tadi. alternating thick and the muscle thick filaments are myosin. On the outer the myosin Nih, filament actually pulls the sebenarnya actin yang along its terjadi length. ketika otot kita The itu cross bridges of the berkontraksi myosin atau filament bekerja, attach yaitu to the actin filamen-filamen filament yang di dalam and sini exert tuh bakal on them to move. narik This action filamen is known as the filamen tebal splice itu bakal filament narik filamen mechanism tipis. of muscle contraction. Jadi kan kalau In udah this ketarik model, gitu kan the dia bakal sarcomeres memendek shorten otot without the kita. thick or thin filaments changing in length. ADP and can attach to a binding site is triggered in the stroke. ATP Nah, binds, di proses freeing the myosin to either narik go through filamen another tipis cycle of ini, binding kita and tuh or selalu gunain contraction, energi. or remain Energi ini unattached ketika to allow the muscle to relax. ketika dia menempel sama ketika dia ngelepas. Mu- Nah, penjelasan ini tuh ada di sini tadi, sebentar. Nah, jadi pertama di siklus jembatan silang atau siklus penarikan filamen itu, pertama energi itu bakal energi yang ada dalam ATP itu bakal diuraikan oleh suatu enzim. Di mana kalau udah teruraikan dia itu bakal terjadi pengikatan dengan ini ketemu kan antara filamen tebal atau miosin dengan aktin atau filamen tipis. Nah, kenapa bisa ketemu? Karena sebenarnya aktin ini tuh kalian lihat tadi kan di sini. Nah, kalau kita lihat dia kan ada kayak dia itu sebenarnya nggak cuma aktin doang yang ada di sini, tapi ada suatu unsur yang kayak gelang atau jam tangan. Jadi dia itu aktin ini bakal diselimuti oleh sesuatu. Nah, selimutnya itu yang nutupin tempat nempelnya ini. Terus selimutnya itu juga dikunci sama yang namanya troponin. Itu tuh bakal bikin makin kuat kunciannya. Jadi kalau ada kalsium, kalsiumnya itu bakal narik si pengunci ini tadi, bakal ngebuka kunci, sehingga tempat ini tuh kebuka dan akhirnya bisa terjadi tempelan itu tadi, dan akhirnya bisa tarik-menarik. Nah, ini kan setiap prosesnya itu, untuk proses penempelan itu kita membutuhkan energi. Kemudian, energi ini tuh dilepaskan ketika tarikan ke belakang tadi. Jadi mereka ini sebenarnya narik kecil-kecil, baru otot ini bakal lama-lama memendek. Nah, kalau ada energi lagi, dia itu nggak bakal lepas sampai ada energi lagi. Itulah kenapa kalau kalian lihat orang meninggal itu, mereka itu tubuhnya kaku. Kenapa? Karena energinya itu udah nggak ada lagi. Akibatnya otot mereka itu bakal narik terus, nempel. Jadi kalau mau lepas itu mereka butuh energi baru. Nah, kalau udah energi baru, baru siklusnya bakal ngulang lagi dari awal. Nah, lanjut lagi ke kontraksi otot polos. Kalian pernah mikir nggak sih kalau makan itu pernah dengar kan yang namanya gerak peristaltik di kerongkongan, di lambung pun ada sebenarnya gerak peristaltik. Nah, itu tuh digerakin otot polos. Otot polos ini bukan otot yang bisa kita gerakin secara sadar. Nah,
Jadi kalau otot polos ini neuromuskularnya atau pertemuan dengan sarafnya, yaitu ada dua jenis. Ada yang namanya single unit sama yang namanya multi unit. Simpelnya gini deh. Kalau single unit itu dia satu otot polos yang kena listrik, semuanya itu bakal kena listrik sampai bawah. Jadi dia nggak perlu banyak-banyak sumber listriknya. Tapi kalau multi unit, dia ini harus masing-masing otot itu punya kena listrik tadi, punya aliran listrik masing-masing. Nah, kalau single unit itu kalian lihat di sini ada kayak penghubung antara otot dengan otot di bawahnya kan. Nah, inilah yang bikin aliran listrik itu berlanjut. Tapi kalau yang multi unit ini dia enggak melanjutkan aliran listrik ke yang lainnya. Jadi harus punya saraf masing-masing. Nah, prosesnya itu nggak jauh beda. Perbedaan mencoloknya itu ada di sumber kalsiumnya. Sama kalau tadi itu kan eh, kalsium kalau dari otot rangka itu dia paling banyak dari retikulum sarkoplasma. Atau yang kalian lihat di sini itu ada kantong ini. Nah, kalau di otot rangka itu kalsium paling banyak sumbernya dari sini. Tapi kalau otot polos, kalsiumnya itu paling banyak dari luar. Terus di otot polos itu kita nggak butuh terminal lagi. Karena otot polos itu strukturnya itu lebih kecil, lebih pipih daripada otot rangka. Nah, kalau kalau kan dari yang aku ceritain tadi itu kan otot rangka itu dia bakal berkontraksi kalau kunci dari gelangnya itu kebuka. Itu kan jatuhnya kayak fisika kan. Tapi kalau kontraksi di otot polos ini dia itu lebih ke disebabkan oleh reaksi kimia. Kalau di otot rangka, kalsium itu berikatan sama yang aku bilang tadi, troponin. Tapi kalau di otot polos, dia itu berikatannya sama kalmodulin. Nah, kalau udah berikatan, dia itu bakal ngebentuk suatu ikatan yang kompleks yang bisa bikin enzim yang mecah energi itu aktif. Sehingga energi itu kan kalau udah aktif, udah dipakai, akibatnya bisa nempel aktin sama miosin tadi. Tangan sama tali tambang tadi. Nah, ini contoh dari single unit sama multi unit tadi. Signals. Wraps only the outer layer of Nah, fibers. ini kan This is especially asetilkolinnya true for lepas kan, unitary tadi smooth yang aku muscles. bilang. In such muscles, fiber can rapidly spread from Nah, outer fibers to ini deeper karena fibers. kalau single unit dia ada jembatan kayak Apart from gini. that, diffusion of the transmitter Jadi through the interstitial sarafnya itu space cukup can ada di also atas contribute ini. to stimulation of deeper fibers. Kalau To the udah muscle distimulasi fibers. satu, dia bakal In nyebar ke bawah. multi-unit smooth muscles, Kalau ini the multi unit, varicosities lie closer to the dia muscle beda fibers. sarafnya itu And each untuk fiber is masing-masing otot. stimulated independently by contact junctions. Nah, ini proses di Smooth muscle. penarikannya. A random arrangement of actin and myosin plates Nah, calmodulin. ini kalmodulin. Activated Kalmodulin calmodulin ini tuh activates dia the myosin nggak nempel light chain sama kinase filamen-filamen enzymes. tadi, beda sama The troponin. activated kinase enzymes catalyze transfer Nah, of phosphate to ini kalau myosin, udah dipecah activating myosin ATP tadi ATPase. menjadi energi sama Activated myosin fosfat yang cross itu bridges inorganik. with actin Fosfat of inorganik ini bakal nempel sama begins. miosin di Activated sini. kinase enzymes activated Ini kan si fosfat itu nempel sama miosin atau kepala ini tangan, anggapannya tangan sama tali tambang. Nah, jadi kalau udah nempel, dia itu bisa memungkinkan pergerakan dia untuk narik lagi kayak tadi. Nah, selanjutnya ini mungkin kalau materi yang tadi kalian kayak waduh apa ini aku nggak paham. Nah, tapi kalau materi ini mungkin yang paling bisa kalian terapin dari sekarang. Jadi tadi kan aku udah bahas kontraksi otot. Kontraksi otot itu tentunya punya kemampuan kan. Nah, kemampuan ini tuh disebut kebugaran otot, di mana apa yang disebut dari kebugaran otot ini tuh memiliki 3 komponen, yaitu bagaimana kekuatan otot kita, daya tahannya, dan fleksibilitas. Kekuatan itu ya seperti yang kalian pahami lah, kekuatan itu kemampuan otot untuk mengangkat suatu beban sehingga beban itu terangkat atau enggak. Kalau daya tahan itu ya
ketahanan otot ini untuk ngangkat beban-beban ini dalam waktu yang lama. Sedangkan fleksibilitas ini untuk mempertahankan gerakan tadi dari sendi-sendi maupun tulang dan otot. Nah, gimana sih caranya menggapai yang namanya kebugaran otot? Pertama, seperti gambar yang kalian lihat pertama tadi, adalah melakukan olahraga. Kalau ini olahraga yang aku tunjukin itu olahraga jenis kardio. Jadi kalau kardio ini ya dia bikin aliran darah ke otot kita ini jadi lebih besar, jadi lebih bagus. Kardio ini juga menyehatkan jantung kita. Terus kardio ini kan intinya nggak cuma otot lah yang dilatih. Nah, terus tadi kan kalian dengar kan, aku selalu nyebut kalsium, kalsium, kalsium. Nah, sebelum itu kalian kan mungkin ngira kalau kalsium, kalau protein itu yang paling penting buat otot. Pasti yang sering nge-gym pasti dengar kayak kalau mau otot bagus itu protein, kalau mau otot gede itu protein. Ya itu nggak salah kok, tapi protein itu buat pertumbuhan ototnya. Nah, kalau buat kekuatan ototnya atau kemampuan ototnya, itu tuh kita paling butuh yang namanya kalsium. Kalsium itu selalu kepake di mana aja, nggak cuma otot sebenarnya. Kalsium itu penting dalam saraf sama otot kita. Nah, selain kalsium sama protein, tentunya makanan-makanan lain itu juga perlu kita seimbangkan. Karena sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Nah, selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Tentunya otot itu kan butuh istirahat kan, nggak boleh kita kontraksiin terus-menerus. Ini ya common knowledge lah. Nah, terus yang terakhir workout yang khusus untuk otot, yang tertarget. Nah, kalian pasti pernah lihat video-video kayak gini. Nah, kok bisa sih orang bilang kalau ini tuh latihan buat dada, latihan buat apa gitu. Nah, karena otot itu sebenarnya kerjanya itu beda-beda ya. Misal ini aku tunjukin langsung aja deh. Kalau otot tricep, kalian itu biasa mengkontraksi tricep itu kalau tangan itu mendorong atau meluruskan lah. Most effective way to get your trapezoids are Nih. more active, but even so, Nah, it's jadi not tricep itu posisinya di of the tangan triceps as bagian luar. effectively as other methods can. So for the long head, arms, down Nah, at your jadi thigh, kalau pull mau yourself melatih 45 tricep, degrees to a cable, kalian held in neutral. tentunya melakukan gerakan yang mengkontraksi tricep, yaitu gerakan-gerakan yang meluruskan bagian tangan. At the same thing. Kemudian ini yang paling mudah dilatih lah, yaitu bicep. Ini otot yang biasa kita pakai kalau kita mau ngangkat sesuatu. Apalagi ngangkatnya posisinya kayak gini. Nah, ini adalah cuplikan gimana cara kita ngelatih otot bicep ini. One of my all-time favorite and most effective bicep workouts. I've been doing it for years and I want you to have it. Let's go. Nah, otot bicep First, itu letaknya hammer di bar bagian tricep for 4 sets dalam of tangan. 12 to 15 reps. Push these as hard and as heavy as you possibly can, imagining that you're curling the weight up to the ceiling with your pinky and ring fingers. Next, crush grip dumbbell curls Nah, for lihat 3 sets. gerakannya ini selalu These will get your biceps and menarik, forearms wider. Looking mengangkat, from a front itu view. tuh selalu Keep berhubungan your sama elbows in. bicep. Constantly crush the dumbbell inwards with your grip as you curl up to the top. Then, single arm dumbbell hammer curls with a staggered stance and the plane of your shoulders open up to the side. Nah, jadi kalau kita mau otot kita itu tumbuh atau otot kita itu bekerja, tentunya kita harus tahu otot ini tuh buat apa, otot ini tuh di mana. Tapi karena kan otot itu kan banyak, jadi nggak mungkin kita ngapalin semuanya. Jadi ya kalau mau mempertahankan kesehatan atau mencapai kebugaran otot itu seperti yang aku bilang tadi, kita perlu istirahat yang cukup, kita perlu berolahraga, kita perlu makanan yang tinggi protein, tinggi kalsium, dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin begitu saja. Jadi kalau kalian ada yang mau nanya boleh langsung
on mic aja. Ini kebetulan waktunya tinggal 6 menit ya. Ada yang mau ditanyain nggak soal penjelasan aku tadi? Boleh langsung aja. Selamat malam, Kak. Ya, Aku mau tanya tentang muscle memory. Itu tuh istilah aja atau emang ada hubungannya dengan otot? Itu tuh kenapa bisa terjadi dan bagaimana bisa terjadi? Terima kasih. oke, makasih Meisha. Jadi untuk pertanyaan satu aja ya, karena waktunya semakin menipis. Jadi sependek pengetahuan aku ya, muscle memory ini kan tentang gimana otot itu kembali ke performanya yang lebih dulu kan, setelah udah lama nggak dilatih. Benar nggak? Nah, jadi muscle memory ini kalau sepengetahuan aku kenapa bisa terjadi? Karena otot itu kan terdiri atas sel nih kan. Sel ini tuh berkembang selama pelatihan otot itu. Bukan selama pelatihan otot. Sel itu sebenarnya dirusak selama pelatihan otot dan dia itu istirahat, dan selama istirahat itulah dia itu berkembang. Nah, kenapa muscle memory ini bisa ada? Karena kan setelah otot ini berkembang, pasti kan kemampuannya itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, jadi walaupun eh, otot ini nggak kita latih, kita itu tetap bisa mengembalikan performa otot ini seperti terakhir kali kita menggunakannya. Eh, kecuali jika otot itu tuh benar-benar nggak dipakai sama sekali. Tapi emang ada otot yang nggak pernah kalian pakai sama sekali. Kalian jalan aja, satu kali jalan, satu kali ngelangkah, hampir semua otot yang di tubuh kalian itu bergerak. Mulai dari otot kaki sampai otot otot wajah pun bergerak. Karena mungkin kalian kira kan yang bergerak itu otot kaki doang kan. Tapi sebenarnya kalau kalian jalan itu kan ya otot kaki tentunya bergerak kontraksi kan. Tapi otot yang lain itu kan tugasnya nggak cuma untuk menggerakkan kayak gerak gini kan, enggak kan. Karena tugas otot itu selain menggerakkan tubuh kita, dia juga menunjang tubuh kita. Dia bikin tubuh kita ini punya struktur, punya tegak lah. Jadi kita tegak pun otot kita ini udah melakukan kerjanya. Jadi muscle memory itu bisa terjadi kalau otot kita ini pernah dipakai lah tipis-tipis, setelah walaupun kita nggak pakai lama-lama, nggak nge-gym lagi berapa bulan gitu. Nah, misal kenapa aku bilang harus dipakai tipis-tipis? Karena kalau otot itu nggak dipakai, dia itu bakal lama-lama mengalami bisa selnya itu lama-lama mengecil. Nah, kalau mengecil ini, itulah yang bikin penyakit atau sampai kelumpuhan. Itu tuh karena otot kita ini mengecil atau bahkan sampai selnya itu mati. Jadi kalau muscle memory itu, aku simpulin ya. Jadi kalau muscle memory itu bisa terjadi karena otot kita ini sudah pernah dilatih dan berkembang, sehingga kalau kita pakai lagi walaupun udah jarang kita kembangin otot itu, dia bakal eh, tetap selnya itu dalam keadaan yang udah berkembang. Gimana Maisha? Terjawab, Kak. Terima kasih. Nah, oke. Jadi eh, sekian tentang otot dari aku ya. Terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman. Terima kasih juga udah nyempetin waktu. Aku harap setelah kalian menyimak penjelasan dari aku, kalian bisa lebih mengenal tentang diri kalian sendiri, terutama tentang otot, dan kalian bisa lebih menjaga kesehatan otot kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Lip ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.